Selamat siang teman-teman Wiryawan Education, jumpa lagi dengan Prof. Jim dalam acara Ngobrol Santai. Kali ini kita akan coba membahas beberapa teori yang pernah Prof. Jim sampaikan di YouTube channelnya Wiryawan Education. Sesi kali ini kita akan coba bahas untuk packaging dan labeling. Nah, saya mencoba untuk memulai sesi ini dengan pertanyaan kepada Prof. Jim. Selama ini UMKM di Indonesia lebih banyak bermain di lokal karena mungkin mereka belum mempunyai pengalaman, belum mempunyai keberanian, atau juga kurang percaya diri lah untuk menghadapi persaingan ekspor. Nah, sebenarnya sesuatu bisa dipelajari semuanya, asalkan kita tahu tahapannya. Kalau dari Prof. Jim sendiri, dikaitkan dengan teori yang pernah Prof. Jim sampaikan di YouTube channel Prof. Jim, kira-kira mindset UMKM yang perlu dalam tanda kutip dibenahi untuk bisa melakukan ekspor seperti apa ya, Prof? Terima kasih Pak Roni atas perhatiannya. Memang kalau kita melihat UMKM, kita harus bagi sekarang fasenya. Ya, fase sebelum Pak Erick Thohir Menteri Negara BUMN, dan setelah Pak Erick Thohir menjadi Menteri Negara BUMN. Jadi ada lompatan besar itu. Sebelum menjadi Menteri Negara BUMN di tangannya Pak Erick Thohir, memang kelihatannya BUMN itu tidak berperan atau kecil sekali perannya. Dan akibatnya kita lihat UMKM itu juga jadi tersendat. Ya, mengekspor tidak tahu caranya. Ya, packaging, labeling, ya, produknya sendiri, strategi mau diapakan, mereka tidak tahu. Tidak ada yang membimbing. Sebenarnya kalau kita kembali kepada produk, termasuk produk yang mau diekspor, itu kan sebenarnya produk adalah anything that can be offered. Apapun yang bisa ditawarkan untuk memenuhi, to satisfy need and want seseorang atau satu kelompok. Ya, mesti ada need-nya dulu. Ya, kalau nggak ada need to satisfy, nggak bakal terjadi transaksi itu. Nah, dulu ya dikenal need itu bisa diciptakan oleh siapa? Si pelaku, yaitu UMKM sendiri. Artinya apa? Produknya diperbaiki, ya, dibikin lebih indah. Kalau perlu lebih indah dari warna aslinya, ya, seperti iklan dari apa tuh? Model foto film dulu kan, Fuji Film. Nah, ini tidak terjadi. Sekarang setelah Pak Erick Thohir menjadi Menteri Negara BUMN, terjadi lompatan jauh ke depan. Ratusan ribu UMKM itu diselamatkan. Karena BUMN itu ditugaskan menjadi bapak angkat. BUMN banyak sekali. Jadi di klaster, dikelompok-kelompokkan. Ya, siapa, bimbing apa. Nah, ini bagus. Nah, BUMN itu seperti ada bapaknya, menjadi bapak. Ya, UMKM ini jadi seperti punya bapak. Tahu-tahu datang ke bapak, komplain. Nah, ini menjadi suatu hal yang menurut saya suatu hal yang harus bisa dilakukan dengan baik. Ya, mau apa ini kita tidak tahu. Ya, tentu masih proses. Dengan adanya ratusan UMKM diselamatkan oleh BUMN, katakanlah kalau 10% saja 20% selamat. Nah, ini sudah bagus itu. Jadi berarti kita barangkali BUMN ini bisa membantu seperti yang kita harapkan. Ya, packagingnya, labelingnya. Kalau kita bicara packaging, apa sebenarnya packaging itu? Packaging itu kan bungkus. Bungkus untuk apa? Supaya kalau cairan, ya, benda cair itu jangan keluar dari situ. Kan ada bungkusnya kan? Ya, botol, terus kemasan, ya, misalnya teh botol. Ya, terus kita lihat juga ada ultra, kan kemasan aseptic tank itu kan. Nah, itu kita lihat juga ada lagi yang juga untuk apa? Ya, yang juga untuk diperankan supaya nanti pada kemasan ini kelihatan kegunaannya.
Misalnya di Amerika tuh wajib. Apa yang menjadi inti dari produk di dalamnya? Misalnya, katakanlah berapa protein, berapa persen, ya, berapa lemaknya, berapa persen, vitamin, mineral, dan lain-lain. Nah, seringkali juga ada petunjuk penggunaan. Kalau satu produk misalnya mengandung aspartam, nah di kemasan itu bisa disebutkan mengandung fenilalanin. Jadi mereka yang punya gangguan pada ginjal, ya, tidak bisa menerima fenilalanin itu, ya, artinya jangan minum produk ini. Jadi banyak kegunaan packaging sendiri. Termasuk juga kalau di packaging itu bisa bertumpuk. Nah, kalau kita mau kirim ke Surabaya, packaging kita tumpuk-tumpuk. Nah, itu pun harus kuat menahan apa gempuran-gempuran selama di jalan itu. Naik kereta api, naik segala macam, naik truk kan. Nah, itu fungsi dari packaging, melindungi isinya supaya jangan cerai-berai, jangan musnah. Di samping itu juga ada kewajiban-kewajiban yang mesti dipenuhi seperti saya bilang di Amerika. Di sini kita belum ada. Nah, barangkali juga harus diperhatikan packaging tidak boleh berdusta bahwa dia mengandung fenilalanin itu harus. Kalau tidak dia berbohong. Kalau dia berbohong, dia bisa mendapatkan penalti dari pemerintah. Jadi begitu banyak gunaan packaging yang tidak, ya, kita lihat pada UMKM. Kalau saya tidak mau peyoratif, ya, tapi kalau kita lihat misalnya keripik Sanjay, ya, kertas plastik saja, nggak ada isinya apa kita nggak tahu. Apa isi keripik Sanjay? Ya kita tahu karena kita lihat, oh di keripik Sanjay kita tahu. Apa keripik Sanjay ini pedas? Mungkin dia sebut pedas, atau manis dia sebut manis, sudah itu saja. Ya, jadi ini yang harus ditingkatkan, Pak Roni. Oke. Ya, jadi kita harus banyak berbuat. Nah nanti ini tugas ini masuk ke dalam BUMN. Nah mau nggak BUMN punya waktu apa tidak? Kalau buat saya lebih kepada, ya, disuruh oleh Menteri Negara BUMN dia harus lakukan. Nah apakah dia lakukan serius? Apa ya karena disuruh ya kita lakukan? Kan ada dua macam. Ya, kalau macam kedua yang dapat celaka lagi UMKM ini. Nah, hanya karena disuruh oleh Pak Menteri, tidak ada jalan lain, ya dia lakukan seperti ini. Sudah selesai. Nah, kita nanti kembali ke back to square one itu. Artinya kita setelah BUMN selesai, Erick Thohir tidak jadi menteri lagi, yang mudah-mudahan jadi wapres nanti atau presiden. Jadi kalau dia tidak ada yang mau ngurusin ini. Nanti tidak ada Erick Thohir, ini kembali kepada square one ini. Kembali seperti sekarang semula tidak ada yang ngurusin. Itu yang harus kita hindarkan, Pak Roni. Baik, Prof. Ya. Berarti tadi kalau Prof sampaikan bahwa BUMN sekarang mempunyai tugas seperti itu, berarti Betul. dalam hal ini semacam inkubator bisnis Saya kira untuk ada UMKM ya Om ya, seperti itu. Pak Prof ya. Baik, di materi Prof sebelumnya mengenai packaging dan labeling, ada juga mengenai produk strategi dan diferensi produk. Nah, mungkin bisa disampaikan teori yang kemudian bisa diimplementasikan ke dalam prakteknya. Betul. Karena kalau kita lihat pada suatu produk strategi, produk itu bisa dimacam-macamin. Ya, kita lihat misalnya stylenya, desainnya. Beberapa produk yang high class, fashion, itu kan nggak bisa kita bicara bahwa dia tahan lama. Ya, fashion barangkali 6 bulan setahun udah bosan orang. Jadi yang penting pada fashion itu adalah style, ya, dibaguskan, jahitnya, desainnya. Nah, keluarlah misalnya Chanel. Ya, kita lihat misalnya Zara sekarang. Kan mereka bertolak pada style dan desain seperti itu. Belum lagi yang lain. Saya perhatikan sekarang. Ya, ini kita tidak bicara UMKM. Saya lihat sekarang ada gempuran yang hebat terhadap air mineral Aqua. Dia lagi perang habis-habisan dengan le mineral itu.
Ya, saya kira Aqua losing. Ya, karena Le Mineral iklannya gencar, terus berubah-ubah gitu. Tadinya Aqua menggunakan Raisa Adriana yang dulu mahasiswa saya di BINUS dulu, ya, BINUS JVC Internasional. Ya, saya tahu dia penyanyi, tapi saya nggak tahu dia bakal menjadi hebat seperti sekarang, menjadi diva gitu kan. Nah, itu digunakan. Raisa satu kali endorse suatu produk, kira-kira 3 miliar sampai 5 miliar untuk tahun pertama. Kalau dia berhasil, tahun depan dikontrak lagi dengan tema yang sama, dia tahu bahwa dia laku itu menjual barang. Dia minta naik. Saya kira sekarang ini dosennya masih kere seperti sekarang. Raisa barangkali 10-20 miliar udah punya duit. Ya, tapi bukan itu kita bicara Raisa Adriana itu. Yang kita bicara pertempuran antara Aqua dengan Le Mineral. Le Mineral lari kepada suatu market yang kecil. Apa itu? Orang hamil. Ya, Saskia Sungkar dengan suaminya. Ya, jadi kalau hamil itu lebih baik minum Le Mineral. Jadi buat saya dengan calon buah hati saya gitu. Aqua merasa ketinggalan. Sekarang dia hilangkan ya, Raisa Adriana. Dia lari kepada orang hamil. Nah, itu bisa juga menjadi produk strategi. Tidak habis-habisnya. Kalau dulu ketika saya masih mimpin Aqua, sebenarnya air minum murni saja selesai. Karena air yang saya hadapi dulu bukannya kompetitor, tidak ada, saya sendirian. Saya launching Aqua itu tahun 76, sendirian. Cuma lawan saya apa? Air ledeng, air keran. Ibu-ibu dulu kan air keran itu dimasak, dididihkan. Nah, setelah dididihkan itu diminum. Nggak ada air lain. Nah, jadi yang harus saya quote unquote matikan kebiasaan minum air ledeng ini. Saya keluar dengan iklan bahwa air minum yang sudah dimasak pun ya, belum tentu bebas kuman. Saya kasih lihat kumannya bisa bergerak begitu. Gara-gara itu dipanggil oleh Laksus Kopkamtib dulu. Dituduh saya bikin heboh masyarakat. Kalau air minum saja sudah tidak ya, bisa diandalkan untuk diminum, nanti masyarakat heboh. Yang ngadukan ke saya dinas kesehatan, tuh. Dr. Susilo apa tuh, lapor ke Kopkamtib, saya dipanggil. Sampai begitu jualan Aqua dipanggil Kopkamtib, apa urusan Kopkamtib itu, Kodam. Lalu saya bilang saya punya pabrik 200 karyawan, ya, saya mesti hidup, saya mesti jual barang. Menurut saya, dan saya udah bicara dengan advertising agency saya, J. Walter Thompson, ini adalah yang bisa kita lakukan. Jadi saya minta waktu. Nanti kalau sudah laku, saya hapus iklannya. Dia bisa dihapus sekarang. Nanti kalau dihapus sekarang, nanti saya nggak bisa jual, 200 karyawan saya harus saya pecat. Nah, kalau jangan dong, pertahankan, makanya saya bisa waktu. Saya pikir dalam waktu setahun 2 tahun dia diganti pasti kan. Kalau tentara kan mutasi kan. Jadi saya minta waktu setahun 2 tahun. Kalau udah laku saya ganti iklan saya bilang. Nah, dia setuju. Akibatnya apa? Mana meningkat. Sekarang orang tidak lihat lagi air minum murni itu yang air ledeng itu. Sekarang karena banyak kompetitor masuk. Ada feed, ada segala macam. Itu bisa ditepis oleh Aqua dengan gampang. Tapi ketika Le Mineral masuk, itu tidak mudah. Karena dia bagian dari, misalnya, bisnis yang besar sekali. Ya, yang keluar dengan bank-bank, segala, Energen. Ya, itu grup yang orangnya saya kenal. Nah, itu tidak gampang, karena mereka bersaudara 7 orang. Yang satu keluar bikin Relaksa. Semua bersaudara. Nah, sekarang anaknya yang paling besar, Yogi Atmaja itu sudah masuk ke situ. Nah, ini orang bikin pusing dia sama yang anaknya Yogi Atmaja karena dia main hantem seperti anak kecil yang baru gede gitu. Nah, banyak saudara-saudara bapaknya yang nggak tahan sama si anaknya Yogi ini. Makanya yang satu Halim itu keluar, bikin Relaksa itu permen. Jadi artinya begitu banyak peluang-peluang
dari suatu air minum saja begitu banyak segi yang kita harapkan. Dia keluar dengan misalnya galon 5 mineral kan langsung dibuang itu. Bukan daur ulang seperti pada aqua. Ya, dia kira 15 liter, habis minum dibuang, kan bentuknya agak aneh gitu kan. Nah itu apapun kreatif harus dikembangkan. Itu namanya produk strategi. Ya, produk ini satu, strategi bisa macam-macam. Seperti saya bilang tadi, style, design, cara ordernya, durability, product form. Ya, produk form seperti apa? Dulu satu benda yang sama, formnya bisa kita ubah-ubah. Jenisnya, produk put up namanya. Ada yang zaman saya aqua tuh ada yang seperti botol limun, ada 950 cc besar. Nah, belakangan baru ada yang galon. Ya, galon itu susah setengah mati kita cari. Nggak ada kita bisa pesen galon begitu aja. Baru kemudian ada galon. Nah, terus durability. Berapa lama satu produk tahan? Nah, memang durability itu agak aneh. Ya, zaman saya masih kecil, bapak saya dengan bangga kasih tahu ini mesin ketik papa katanya. Papa udah pakai 20 tahun. Ya, Underwood ketik gitu kan. Wah, bagus tuh. Sekarang apa Pak Rodi punya HP yang bisa tahan 20 tahun? Jadi durability juga harus dipertanyakan. Apalagi sekarang saya lihat, waduh, Samsung udah punya collapsible gitu kan, yang bisa dilipat gitu. Wah, mau yang saya pakai sekarang aja masih belum bisa maksimal, apalagi yang pakai collapsible. Nah itu berubah-ubah terus. Nah sekarang ini namanya produk life cycle berubah dengan sangat cepat. Dulu produk life cycle itu naik lambat, gitu kan. Seperti mesin ketik Underwood, ya bisa 20 tahun dipakai begitu kan. Sekarang enggak. Sekarang produk life cycle itu udah naik cepat gitu, jatuh lagi. Nah, makanya sebelum dia jatuh habis, pabrik manufaktur itu harus keluar. Nah ini UMKM dari dulu saya lihat itu lagi. Wingko Babat tuh dari saya masih naik kereta tahun 70-an sampai sekarang keluar itu aja Wingko Babat terus Wingko Babat tuh. Keripik Sanjay Hakim dari dulu keripik Sanjay sampai sekarang. Udah 20-30 tahun itu terus. Ada yang saya abad-abadi akhir-akhirnya ada Silver Queen, tahu Silver Queen? Ya, itu dari keluarga Chuang dulu. Dulu namanya Gender Food. Ya, kira tahun 80 tuh ditawarkan saya menjadi marketing director dari dari Silver Queen itu oleh agen kita di Semarang Mutiara. Dia lebih produktif. Dia keluar sekarang bukan saja Silver Queen coklat, di dalamnya ada almond. Terus dia keluar lagi agak pink. Nah, itu pakai yogurt. Jadi dari satu Silver Queen coklat batangan, dia masukkan almond, jadi Silver Queen with almond dengan almond. Sekarang dia keluar lagi Silver Queen dengan tadi saya nggak bisa bilang pakai yogurt. Jadi dia berubah. Ya, tentu yang paling laku yang masih coklat batangan yang tradisional, tapi ada perbaikan. Nah pada UMKM ini tidak kelihatan. Sama. Apa ada perubahan keripik Sanjay? Tidak ada. Apa ada perubahan pada Wingko Babat? Tidak ada. Apa ada wajik Nyonya Wik? Di daerah Jawa Tengah dulu banyak Nyonya Wik di pinggir-pinggiran tuh wajik itu. Tidak ada. Sama. Seperti ayam goreng Suharti dari saya masih SMA ya begitu aja tuh. Ayam goreng Kalasan kan. Packagingnya nggak berubah, dimasukin di kotak sampai sekarang. Termasuk madu koron juga begitu juga. Packagingnya kan. Kenapa nggak packagingnya di-improve? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi produk itu macam-macam, produk differentiation, berubah produknya. Apa nggak ada sesuatu? Ya, kenapa nggak bikin ayam rebus madu koron misalnya? Ayam panggang Malang itu sudah hilang, nggak ada. Saya cari ubek-ubekan berapa kali pengen makan ayam panggang Malang, udah hilang. Dulu di Pinang Sia,
Berarti nggak ada gantinya. Ya, kenapa nggak masuk ke situ ganti ayam panggang Malang, Madukoro gitu. Misalnya contoh. Jadi differentiation itu berubah. Ya, kan orang dulu bilang pantare segala sesuatu itu berubah. Kalau tidak nanti habis dimakan zaman. Tapi kenapa manusia itu ada bosannya, Pak Roni? Kalau manusia bosan, ya udah nggak mau dah. Itu yang tidak kelihatan. Ya, jadi tolong diperhatikan untuk UMKM ini penting. Baik, Prof. Sebenarnya juga kita melihat di Indonesia sendiri sebenarnya kaya akan produk alam yang dihasilkan oleh alam. Mungkin bisa kita ambil contoh kelapa. Data juga menunjukkan bahwa market share untuk kelapa Indonesia itu bisa top 3 lah di dunia. Yang menjadi permasalahan adalah sekarang masih kurang untuk dioptimalkan. Nah, kalau dikaitkan dengan produk yang bisa dipilih, mungkin salah satunya adalah kelapa ini yang mungkin bisa jadi Pribadona lah. jadi sesuatu yang mudah didapatkan di sekitar kita. Nah, mungkin dari Prof mungkin punya pengalaman atau sesuatu yang bisa di-sharing mengenai produk alam yang mungkin bisa dengan mudah kita cari di sekitar kita, Prof. Kalau mengacu kepada kelapa, sama putra saya Wahyu itu kita sudah punya develop kan kelapa dari batok kelapa itu sama Sunandar itu ya. Nah kalau di Jakarta sudah susah, harus keluar Jakarta, Tangerang barangkali, dan memang itu fenomena. Saya itu ke kelapa, saya tanya tuh, kelapa muda, oh nggak bisa dapat lagi di Jakarta. Dia dapat dari Tangerang terus di pinggir-pinggir pantai, kelapa kan pantai itu kan. Nah ini terjadi pergeseran. Makin ada pengembangan ekonomi, tanah menjadi mahal, tidak bisa ditanami kelapa lagi. Ya, ketika saya masih SD, kalau masuk ke Merak itu, dulu ada namanya Pantai Florida di Merak itu. Karena pantainya masih ada. Dulu pohon kelapa semua itu. Nah, sekarang sudah mulai berkurang. Nah, sebenarnya potensi kelapa itu luar biasa. Mulai dari sabut kelapa, batok kelapa, semua bisa dipakai. Ya, apalagi kelapa tuanya bisa disantan kan. Orang Indonesia kan gemar makan santan kan. Nah, ini terjadi. Nah, sampai kan perusahaan-perusahaan mobil itu memerlukan sabut kelapa tuh untuk sandaran bangku jok mobilnya yang sangat prestisius. Ya, BMW, Mercedes-Benz, ya, mereka butuhkan itu karena kita kembali ke alam. Daripada mereka pakai plastik segala macam, mereka pakai itu. Nah, ini menjadi masalah karena kurang. Di Jakarta, di luar Jakarta kena makan hama seksapa. Dulu kalau kita ke Sulawesi Utara, namanya saja ya daerah Nyur Melambai gitu. Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah Nyur Melambai. Artinya di mana nyur melambai-lambai itu kan. Nah, sekarang juga kesulitan. Ada hama seksapa. Saya dulu punya pohon kelapa kopior di depan itu. Mati itu. Kenapa? Kena hama seksapa. Ya diserang daunnya. Lambat laun habis. Nggak bisa tumbuh lagi. Nah ini mau diapakan. Ya. Kalau sebaliknya saya lihat beberapa daerah di Sumatera, di Aceh itu luar biasa potensi pohon kelapanya. Dari bagian utara sampai ke selatan, sampai ke perbatasan dari Sumatera Utara, pohon kelapa semua. Di segi pantai barat, pantai timur. Nah terus siapa yang ngolah? Karena orang Aceh pria dewasa itu adanya di pada kedai kopi. Jadi bukan geledek orang Aceh, bukan ya. Mereka diam aja ngobrol, kadang-kadang main catur, bergurau, sampai selesai pulang. Maksud saya,
kenapa tidak pemerintah daerah membimbing itu? Supaya pemuda-pemuda tadi aktif. Dulu saya pernah bilang sama abangnya istri saya ini, ya, kirim kelapa dari Sumatera Barat, dari Padang. 2 kali dia kirim, ya yang problem angkutannya mahal. Kelapanya murah di sana mungkin 1.500 udah dapat, tapi angkutannya itu bikin mahal. Itu problem utama. Karena pusatnya tetap harus ke Jakarta. Karena Jakarta pusat uang. Kira-kira 65-70% peredaran uang itu adanya di Jakarta. Nah, dan ini menjadi masalah ketika harus dipasarkan. Karena problem transport ini harus diperhitungkan. Nah, saya kira sudah ada perbaikan. Di tangan Pak Jokowi sudah dibikin jalan tol Trans Sumatera. Nah, kalau itu angkutan bisa cepat. Nah, kalau selama angkutan nanti lobang segala macam dia lama, kan mobil itu perlu bensin lebih banyak atau diesel lebih banyak. Supirnya harus makan lebih banyak. Ya, lebih sering, kenapa? 3 hari. Tapi kalau dia bisa selesai dalam hitungan jam, 20 jam dia sudah sampai ke Jakarta, gara-gara jalan tolnya Pak Jokowi, nah itu barangkali ada harapan. Makanya kalau orang sini melihat, bikin jalan tol, ya memang harus ada itu infrastruktur kok. Papua harus ada infrastruktur. Kalau tidak ada infrastruktur, bagaimana yang lain bisa berkembang? Negara ini menjadi sangat susah karena infrastruktur rusak. Dulu Papua nggak ada yang mau jamah. Nah, siapa mau ke Papua? Ini baru pesawat dari Rimbun Air jatuh lagi. Dulu cuma mengandalkan pesawat. Kenapa? Papua tuh jalannya gunung. Siapa mau tembus gunung? Nggak ada. Yang ada pinggir-pinggir kecil. Momere segala kan. Nah, dengan ada tol seperti Papua itu membantu sekali. Jadi saya kira Pak Jokowi itu sesungguhnya disebut Bapak Pembangunan. Nah, ini bagus sekali. Karena dengan adanya infrastruktur, ini akan menjadi semacam pemicu buat perkembangan ekonomi daerah. Juga sekarang ini di Kalimantan, di Sulawesi, dibikin juga. Nah, saya kira ini nanti UMKM bisa memanfaatkan ini juga. Kalau tidak setengah mati. Semen di Papua dulu bisa 1.600.000. Bayangkan itu. Ya, nah ini saya kira UMKM juga tidak terlibat, tidak bisa tidak terkena dampak-dampak seperti itu. Saya kira harapannya ada dengan perbaikan infrastruktur, ya, ada perhatian dari Pak Erick Thohir. Ya, saya kira akan ada kelihatan. Pak Erick Thohir paling sedikit masih 3 tahun lagi. Kalau dia tidak kena reshuffle, saya kira dia tidak di reshuffle. Termasuk menteri yang berprestasi dengan baik. Nah, 3 tahun sudah cukup untuk bisa membimbing UMKM ini. Sehingga packagingnya diubah. Kalau orang yang ditugaskan artinya membimbing itu betul-betul jadi bapak angkat. Kalau coba makan tidur bangun aja nggak bakal jadi itu. Nah, banyak produk differentiation, produk strategi. Banyak, apapun bisa dikembangkan. Sampai kapan dia berkembang? Dan dia kan naik kelas kan. Nggak bisa jadi usaha menengah kecil menengah terus. Harus jadi usaha besar.